Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadanil Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrih wa miqdarihil aliyyil azim. Allahumma ya fattahu ya alim iftah alaina bi futuhil arifin akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ceritanya setan terus bosan ya Pak yo. Langsung saja kita masih penjelasan hati, karena ini yang menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Waqad bayyana annal qalba lahu wajhani, wajhun ila alimil ghaib wa huwa madkhalul ilham wal wahyi, wa wajhun ila alimi syahadah falladhi yadharu minhu fil wajhi alladhi yali janiba alimi syahadah la yakunu illa suratan mutakhayyilatan li anna alima syahadah kullahu mutakhayyilat illa annal khiyal taratan yahsulu minan nadri ila dhahiri alimi syahadah bil hissi wa yajuzu alla takuna as-surata ala wifqil makna hatta yara sakhsan jamila surah wa huwa khabithul batin qabihus sir li'anna alam asy-syahadah alamun katsirut talbis. Paham? Ya wis, ora paham ya mesti lanjut. Waqad bayyana, sungguh telah kami jelaskan, kata Imam Ghazali kemarin penjelasan hati sudah, bahwa hati yang ada dalam diri kita itu memiliki dua sisi. Memiliki berapa Pak? Barangkali neng ujian metu ya. Jadi ada dua wajah, dua penglihatan atau dua sisi yang dimiliki oleh hati kita ini. Satu sisi itu adalah wajah selalu menghadap kepada ila alamil ghaib, pada alam ghaib. Jadi yang mampu melihat sesuatu yang ghaib itu adalah hatimu. Nek hatine melek, barang hatine ya empuh lah. Yang mampu melihat sesuatu yang ghaib itu adalah wahwa madkhalul ilham, itulah wajah tempat masuknya ilham dari Allah dan tempat masuknya wahyu. Jadi yang bisa menangkap wahyu itu adalah hati yang dihadapkan kepada alamul ghaib. Wis sampeyan ora usah ngayal. Ana ditu potongane ya. Jadi nabi-nabi itu mendapatkan informasi dari Allah itu langsung melalui hatinya, yaitu adalah hati yang dihadapkan kepada sesuatu yang ghaib. Mulai menyingkap kenabian, belajarnya hebat iki. Padahal neng kuliah S3 rene iki, Pak. Wis pokoke sampean top lah. Wani diadu pokoknya. Berarti tempatnya ilham, tempatnya wahyu itu bukan pada sisi lahir, tetapi pada sesuatu yang sifatnya ghaib, tersembunyi. Dan itu bisa
dimiliki oleh hati yang selalu dihadapkan ke situ. Yang kedua itu adalah wajhun, wajahnya hati yang dihadapkan kepada ila alamis syahadah, kepada alam yang nyata, alam yang selalu dilihat sehari-hari. Jadi sisi sebelah sini untuk menghadap ke sana, sisi sini untuk menghadap. Dia ada dua sisi barat seperti ini. Ketika yang di sini dia hadapkan ke sana, yang di sini menghadap. Makanya sampean nek iki nek butuh iki hatine bisa delok, itu bisa melihat masa depannya. Karena berkaitan dengan alamul ghaib, bisa melihat sesuatu yang jelas, itu sesuatu yang ada sekarang ini. Falladhi yadharu minhu fil wajhi alladhi yali janiba alami syahadah la yakuna illa suratan mutakhayyilah. Maka sesuatu yang nampak dari hati, yang hati itu ketika menghadap kepada alam syahadah, alam yang bisa disaksikan, bukan tersembunyi, tapi alam yang bisa disaksikan, maka yali janiba alima syahadah la yakunu illa suratan mutakhayyalah. Hati ini tidak lain hanya mampu menangkap bentuk yang penuh dengan rekayasa. Mutakhayyal itu artinya adalah bentuk yang memiliki sekian banyak rekayasa. Maka kemudian timbul khayalan. Khayalan itu adalah merekayasa sesuatu yang sebenarnya tidak ada, maka seolah-olah ada. Ngayal. Kenapa? Li'anna alama syahadah kullahu mutakhayyilatun. Karena yang namanya alam syahadah itu semuanya adalah bersifat takhayyul, rekayasa. Apa yang kamu lihat itu belum tentu sesuai dengan bentuknya. Apa yang nampak itu belum tentu sesuai dengan isinya. Jadi kalau ada sesuatu yang kelihatannya baik, belum tentu isinya apik. Paham? Karena semua yang ada di alam yang kita lihat itu tidak nyata. Dunia ini bukan alam nyata, Pak, tapi alam takhayyul, alam yang mengalami perubahan-perubahan. Apa yang kita lihat itu belum tentu seperti apa itu. Aku ndelok Pak Haji Yanto ngaji suroe, tapi durung tentu maknanya lagi ngaji. Maka jangan terpesona hanya melihat bentuk. Jadi neng alam dunia niku isinya bentuk, yang bentuk itu penuh dengan rekayasa. Nen orane hati-hatine sampeyan. Min pahamin li'anna illa annal khiyal tarotan yahsulu minan nadri ila zahiri alami syahada bil hissi. Karena yang nampak dalam alam yang syahadah, alam yang bisa disaksikan, itu sesekali bisa dilihat oleh mata kita, bukan oleh hati kita. Sehingga mata ini, apa yang dilihat oleh mata itu tidak menunjukkan atas sebuah pembuktian kebenaran yang pasti. Apalagi mata kita itu adalah mata yang kurang tajam dalam melihat, kurang teliti. Maka apa yang kita lihat itu seringkali menipu terhadap diri kita. Jadi ojo kaguman. Nek ene wong penampilannya kaya syekh umpamane ton, itu tidak bisa kita katakan bahwa orang itu alim.
Walaupun secara kelihatan kasat mata menunjukkan seolah-olah kaya wong, penampilannya kaya wong alim dan sebagainya. Maka ketika alim itu diukur dengan demikian, tertipu kita ini. Karena yang namanya baju itu bisa dipakai oleh siapapun, sehingga iso dipakai kan maknanya, Pak. Jadi wong bodoh itu dipakai ini dengan pakaian alim iso, tapi sehingga iso dibohongi, itu kenyataan maknanya. Kita ini kadang-kadang kagumnya karo pakaiannya sih. Di ngertine ning wis udeng-udenge 17 kuwi. Ngalime ya Kang Isom ya. Tapi sing pecine kaya ngene kadang-kadang kaya ngene kaya Gus Bahar. Ngukur kealiman seseorang kan kita kadang-kadang dengan sorbannya dan sebagainya. Maka ketika engkau terbuai dengan demikian, pasti akan Anda menjadi orang-orang yang tertipu. Karena kealiman tempatnya bukan di pakaian. Men, kiki men, sing hati-hati urip ning alam dunia. Maka ning dunia itu gampang ada orang yang bisa menyerupai seorang agamawan, tapi belum tentu dia seorang agamawan. Ini sing ustad, tapi belum tentu dia sebenarnya seorang. Kalau gaya bahasane itu koyo ustad tenanan, Pak. Marilah kita berserah diri kepada Allah. Iki koyo ustad tenanan. Sampai kan tertipu dengan penampilan-penampilan kayak ngono. Apalagi orang yang bisa action ini, biasa acting, kongkon dadi. Mulane ngati fayajuzu alla takuna as-surah ala wifqil makna. Maka belum tentu apa yang dilihat oleh mata itu sesuai dengan makna. Karena kebenaran itu letaknya bukan pada kulitnya, namun pada dalamnya. Sehingga ketika engkau hanya melihat sisi lahirnya saja, saya yakin dunia ini itu banyak penipuannya. Karena dunia itu hanya sisi lahir. Maka sekilas dunia itu menggiurkan kita ini. Namun ketika kita masuk, kita seringkali terjebak dengan dunia. Tapi yang enak ya Kang. Nggih. Iya. Jare Pak Jianto, dunia ini ya karena panggung sandiwara ora ada sing tenanan, Pak. Wong tenanan nyontek kabeh. Fayajuzu alla takuna as-surah ala wifqil makna. Fayajuzu mongko wenang apa alla takuna yen to ono yen to ora ono apa as-suratu bentuk iku ala wifqil makna ing atase olehena joki makna. Maka apa yang kamu lihat belum tentu sesuai dengan maknane. Belum tentu selaras karo maknane. Yang kamu lihat itu seolah-olah baik, padahal belum tentu. Karena dunia ini tipu muslihat. Wong ning dunia ini kadang-kadang sebuah kebaikan karena jarang dilakukan, maka lama-kelamaan jadi mungkar. Namun sebuah kemungkaran jika terus-menerus dilakukan, nanti dianggapnya apik. Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia itu kan dirayakan karo organan. Aslinya orang apik, cuma karena terus-terusan setiap tahun ngadakna organ, maka dianggapnya apik. Tapi ketika hari raya ulang tahun Indonesia itu mengadakan dikiran, itu dianggapnya orang apik. Maka sesuatu yang baik jika jarang kamu lakukan, lama-kelamaan dianggap mungkar. Namun sesuatu yang mungkar jika terus-terusan, maka lama-kelamaan akan dianggap baik. Makanya yang namanya kebenaran itu harus disampaikan walaupun tidak ada yang menerima, karena nanti kelamaan dianggapnya mungkar kebenaran itu.
Namun kesalahan yang terus-terusan menerusan dijalankan, dilakukan dan disampaikan akan dianggap sebagai kebenaran. Ini kan bahayanya di sini. Jadi sing alim iku ora kena meneng Kang Isom. Ngene sing alim meneng, kok sing bodoh padha ngomong dipikirnya sudah benar. Banyak sekarang ini orang-orang bodoh padha ngomong. Karena terus-terusan ngomong tuh udah dikasih panggung, lama-kelamaan dianggapnya sebagai kebenaran. Sugi Nur loh, wong kaya ngono kae. Lama-kelamaan dianggapnya ulama, Pak. Aneh ini. Lah di Indonesia kayak aneh-aneh wongnya. Lah sementara orang yang alim menguasai sekian banyak disiplin ilmu karena tidak pernah ada keberanian, lama-kelamaan itu ya nggak dianggap sama sekali kebenaran. Niki penting nggih. Mulane kula seringkali berbicara yang demikian itu terserah orang mau nerima mau tidak, itu saya takut karena kebenaran itu akan hilang ketika tidak dibicarakan. Wong komene kan bodoh amat. Yang saya khawatirkan itu wong goblok itu sing nguasai panggung. Nah kalau sudah orang bodoh itu adalah menguasai panggung, dia tidak menyesatkan dirinya saja, tetapi membawa orang lain pun ikut sesat. Itu sing bahaya itu loh. Karena yang dunia itu pun dengan rekayasa. Maknane gitu. Lah orang kadang-kadang terkesima bukan pada maknanya, terkesima pada lahiriahnya saja. Ketika Anda jalan-jalan melihat gunung, Anda terkesimanya sama gunungnya, tidak pernah terkesima siapa yang menciptakan gunung ini. Ketika engkau melihat lukisan, Anda terkesimanya, terpesonanya sama lukisannya saja, tapi Anda tidak pernah terpesona siapa yang membuat lukisan itu. Mulane ngake-ake jalan-jalannya dewek wirawiri, tapi alhamdulillah imannya tidak naik karena kita hanya terpesona sama gambar, kita tidak pernah terpesona sama siapa pembuat gambar itu. Jalan-jalannya si rutin, dikit-dikit jalan-jalan, dikit-dikit. Berapa kali jenengan lihat pantai? Berapa kali jenengan itu melihat gunung? Keindahan, ada air terjunnya dan sebagainya. Kadang-kadang ada air yang panas tanpa sampean masak. Tapi pernahkah engkau memuji kepada yang membuat? Yang ada kita hanya kagum, hebat ya alam ini. Wes lah, ora semacam-macam. Memang kenyataannya koyo mau. Kita ini kagum pada gambar tapi tidak pernah mengagumi kepada makna. Sing maca Quran sapa kae? Sampean terpesona hanya dengan lantunannya, dengan lagunya. Anda tidak pernah terpesona dengan makna yang ada di dalam. Sampean hanya terpesona dengan lirik-lirik yang ada pada Al-Quran. Kok iso yo alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal balik lagi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad sing kabeh kul huwallah Allah lam yalid walam yakul kabemin wan nazi'ati ghurqa wan nasitati nasta wasabihati sabha fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra kabemin. Hanya terpesonanya sama kalimat-kalimatnya, enggak terpesona. Siapa yang menyusun kalimat itu begitu indah? Alam bukan? Jadi kalau Quran itu diibaratkan seperti alam, maka kalimat-kalimatnya itulah alamnya. Namun peletakan-peletakannya siapa yang meletakkan sampai begitu teliti ya? Sehingga ada yang harus dihilangkan alifnya,
ada yang ditanggalkan alifnya, ada yang harus ada alifnya. Bismillahirrahmanirrahim itu nggak ada alifnya, ba, sin, mim langsung. Tapi ketika sampean baca surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbik, mesti ada alif, ba, alif, sin, mim, tapi dibacanya sama. Nggak mungkin kalau yang meletakkan itu tidak punya tujuan. Alam bukan. Pernah mikir? Pernah mikir? Jawab, pernah mikir? Alhamdulillah. Wal asri innal insana lafi khusr. Ini bahaya juga, seringkali diterjemahkan sungguh manusia dalam keadaan rugi. Berarti Nabi juga termasuk manusia masalahnya. Maka jangan katakan itu adalah sungguh manusia, tapi jenisnya manusia itu masuk dalam kerugian. Nabi enggak termasuk. Maka alnya di situ adalah al-jinsi, harus dimaknai begitu. Mbuh pokoknya kan. Misalnya saya ngaji kaya ngene, keduren. Surah. Namanya apa? Quran itu punya gambar. Gambarnya itu adalah kalimat yang menari-nari, yang diletakkan pada sebuah kertas, itu namanya gambarnya. Maka gambarnya itu adalah sangat terbatas, tapi maknanya tidak bisa dibatasi. Sebabnya apa? Al-makna aktsaru minal i'tibar. Makna itu lebih banyak daripada i'tibarnya, daripada gambarnya. Dong, Anda memaknai sesuai dengan tafsirnya yang dulu. Ya ayuhan nas, wahai orang-orang Mekah. Ahlu Mekah kan nang isom. Berarti wong Babul Khair ora diundang karo Quran. Ana sing diundang wong Mekah. Ya karena pertama kali Quran berhadapan sama orang Mekah. Sekarang Quran berhadapan sama orang Babul Khair. Berarti ketika berbicara nas di sini bukan orang Mekah saja, tetapi siapa yang dihadapi sama Quran itulah sebagai mitra bicarane. Di Quran dulu itu ngomongnya karo wong Arab, Quran ini dulu itu ngomongnya karo wong Mekah. Sekarang Quran itu adalah berbicaranya sama orang Imopuro, wong Metro. Sampai diajak ngomong karo Quran keren apa ora? Tapi kan sampai orang rasa diajak ngomong. Yang penting kata, yo. Enggak, Gusti Allah itu kan Quran kalame Gusti Allah. Jadi nalika sampean moji iku lagi diajak ngomong, Pak. Keren apa mboten sampean? Pernah enggak terjadi dialog antara kamu dengan Al-Qur'anul Karim? Ketika engkau jadikan Quran sebagai sahabat, dia tidak akan pernah merahasiakan apapun dari kamu. Karena dia sahabat, pasti akan mengeluarkan rahasia-rahasianya. Sampean ora pernah bersahabat karo Quran. Jadikan Quran sebagai mitra sahabatmu. Wahai Quran, aku lagi ngadepi masalah, piye caranya? Mesti Quran akan ngomong. Tapi aja sekali-kali sampean. Wahai Quran, aku lagi utangnya akeh. Masa itu muncul waqi'ah idza waqa'atil. Yang mampu membacanya itu adalah hati. Ketika hatimu itu benar-benar sudah dihadapkan kepada alamul ghaib. Sementara hati kita itu masih terpesona dengan alam yang nampak. Maka yang tidak nampak itu yang tidak pernah dilihat oleh hati kita. Padahal samudra hati kita itu penuh ilmu dengan sesuatu yang ghaib. Tapi kita masih terpesona sama hatta yara syahson jamila surah wa huwa khabithul batin. Sehingga ada seseorang yang terlihat gambarnya itu bagus banget. Gambarnya Pak Jianto api ke pol. Secara lahiriah ini menarik luar biasa. Namun khabithul batin, ternyata batinnya kotor. Penampilan fisiknya luar biasa, namun hatinya penuh dengan kotoran. Senyum-senyum hal yang biasa, sok grapiak.
tapi di hatinya menyimpan sekian banyak kebencian terhadap kamu. Iki sing jago ngiring-ngiringan durung tentu iki kan. Ya sampean pikir kan ngiring-ngiringan mesti aku ora. Ayo wong dagang lah, pura-purane tanya-tanya padahal ning atine ning kono laris ning kene ora ya. Wonge mangkat. Awake dhewe niki kan. Masalah ini kayak gini. Jadi kalau kita terpesona sama bentuk lahir, kadang yang kita sangka baik itu jadi kita kadang-kadang nyangka wong aktif ning masjid wali ibadah jebule lengat titik kotak amal hilang. Masya Allah. Kadang pura-pura orang yang mau maling motor itu di masjid itu kan pura-puranya sholat subuh, Pak. Kamu pecinya necis. Waktu kis koyok ya, sampean lengan dikit motornya hilang. Angel gitu. Ya itu. Iki dunia nyata apa mboten iki, Pak? Nyata apa ora iki? Qabihus sir, bukan hanya batinnya saja yang jelek, namun hatinya. Sir itu adalah palung hati yang paling dalam. Itu pun jelek. Maka kalau sudah demikian, li'anna alam syahadah alamun kathiru talbis. Kenapa? Alam yang kamu saksikan itu sesungguhnya itu adalah banyak sekali memakai hal-hal yang sebenarnya itu adalah tidak seperti yang kamu lihat. Hanya ketok-etok. Kelihatannya saja. Dari jauh kelihatannya air, giliran didekati kayak Fata Morgana. Dari jauh kelihatannya menarik, giliran didekati maka kita sering kecewa kita ini. Karena kita terpesona secara lahir saja. Alhamdulillah. Wong iki kok sopan banget ya. Padahal dibalik sopannya ini maksudnya, tapi sampai ora pernah. Di wong sopan-sopan ini kadang-kadang perlu dicurigai iki. Ayo kayaknya nanya tujuan ya Pak Ji ya. Karena wong ora biasa ngaji giliran arep menjelang pilkada kok ngaji. Lah Pak Jinas suatu saat nyalon ya wajar ora iso dicurigai wong gal dino ngaji. Lha iki ene wong 5 tahun ngajine sekali, Pak. Ngono iku saking sepampeane iku husnudon sehingga mengatakan iki kaya-kayane iso dipercaya karena wis gelem ngaji. Banyak kita ini. Ya. Jadi piye? Ya ora piye-piye. Maka hati kita ini kalau hanya sekedar melihat aspek lahir sudahlah akan menjadi manusia yang banyak tertipu, kecewa. Amma surah allati tahsulu fil malakut fil khiyal. Amma surah allati tahsulu fil khiyal min isyraqi alamil malakut ala batini sirril qulub fala takuna illa muhaqiyatan lisifah wa muwafiqatan laha. Adapun alam syahadah yang kita lihat itu adalah terlihat dari pancaran alam malakut, alam syahadah yang kita lihat, namun pancarannya dari alam malakut, maka itu memberikan sifat yang cocok dengan gambar itu. Artinya ngene lho Kang. Jadi kalau jenengan itu adalah pengen tahu yang namanya matahari, ndak usah lihat matahari, tapi lihat cahayanya. Maka cahaya ini sebagai alam syahadah. Kalau dibaratkan mataharinya itu adalah sebagai alamul malakut, maka terotomatis itulah yang terpancar maknanya dari matahari itu adalah sinarnya bukan bentuknya. Paham? Paham? Paham ge? Paham? Ngene lho Kang. Sesuatu yang terpancar oleh alam malakut kepada alam syahadah
Artinya sampean iku alam dunia tok sih. Jadi alam kekuasaan Allah itu nanti akan dipancarkan kepada alam yang nyata. Maka alam yang nyata itu selalu sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya ngene, kita ini tidak usah melihat mataharinya, tapi lihatlah pancarannya. Artinya jangan terpesona dengan bentuk lahirnya saja, tetapi makna lahir itu yang harus kamu miliki. Ojo sekedar urip tok, tapi maknane urip kudu di paham. Ngene lho Kang. Mati bareng-bareng mati. Iku pengertiannya mati niku napa? Tergantung perspektifnya sampean. Kalau sampean mengatakan mati itu artinya meninggal dunia, maka berduka. Kenapa? Karena orang ketika meninggalkan apapun mesti ada kedukaan. Paham nggih? Makanya ketika ada orang meninggal itu dianggapnya sebagai duka, kan turut. Nah, padahal Pak turutnya sendiri ora pernah ngeikaan gitu. Turut berduka cita karena engkau memaknai gambar mati itu sebagai, ulangi, mati itu gambarnya, maknanya itu adalah kamu mengatakan meninggal dunia. Maka kalau orang meninggalkan dunia secara otomatis itu namanya berduka apa senang? Berduka, karena sesuatu yang ditinggalkan itu terasa berat. Gini manane mati, gambarnya mati dimaknani karo sampean meninggal. Sekarang kalau mati itu dimaknani sama sampean kembali. Wong bali iki seneng apa ora? Sampean itu kalau balik pergi jauh kemudian disuruh pulang seneng apa enggak? Seneng. Itu nih baliknya orang duwe masalah. Masalahnya sih podo balik ini ku duwe masalah. Jadi nek wong kon balik kok gak gelem karo bojone pasti duwe masalah. Lah ketika dimaknai itu adalah mati kembali, berarti kan seneng. Karena yang namanya kembali itu senang. Maka orang mati itu kalau maknanya kembali, itu sebenarnya tidak bisa kita katakan turut berduka cita. Karena maknanya kembali itu bukan turut berduka cita. Kembali itu senang, maka harus ucapkan selamat dong. Jadi sekali ini nek sampean duwe papan bunga ngirim iku ning Chandra ke. Itu jangan turut berduka cita, coba sekali-kalilah selamat kembali. Iki kira-kira dadi urusan apa ora iki? Karena belum terbiasa sampean. Gambarnya tetap sama, tapi maknanya itu bisa berbeda. Sehingga yang membedakan itu adalah maknanya. Dan ketika orang memaknai itu, ya perspektifnya mesti berbeda, pemahamannya juga beda. Oke, ngene Kang. Sampai kok kadang-kadang aneh. Kasus yang sama itu kenapa kemudian reaksinya tidak sama? Ya karena perspektifnya beda. Saya dengan Pak Hajianto itu kan kasusnya sama. Sama-sama dicemburui sama istrinya. Pak Hajianto ya dicemburui sama istrinya, saya juga dicemburui sama istrinya. Tapi reaksinya berbeda. Kalau saya reaksinya ngamuk. Kalau Pak Hajianto reaksinya malah senyum. Ini kok tambah bingung sampean. Padahal kasusnya sama. Sama-sama
cemburui. Cuma kenapa reaksinya berbeda? Karena pemahamannya tidak sama. Mengapa saya itu reaksinya langsung ngamuk, ngambek dan sebagainya? Karena saya memahami yang namanya cemburu itu kecurigaan. Jadi ketika istri saya cemburu, itu dimaknai oleh saya, itu curiga. Ada nggak ya orang yang dicurigai seneng? Orang ini, sing ene mangkel. Ene kan, wong sing padha mangkat ning kene iki sing mangkel-mangkel dijiti. Ene apa ora? Oh ya rata-rata kaya-kayane. Tapi Pak Hajianto ketika dicemburui sama istrinya, reaksinya malah senyum-senyum. Itu karena pemahaman yang namanya cemburu itu adalah bentuk wanita tidak mau kehilangan. Cintanya itu utuh. Dong. A sama B ini sama-sama ngaji tempat saya. A ini cerdas Pak Haji Muji. Cerdasnya luar biasa. Sing B itu pekoke. Ayo sama tersinggung. Ketika datang kepada saya, Pak Yai, saya mau begini. Yang A ini punya program begini. Saya jawab, terserah. Kemudian yang B, ini yang pekok, datang kepada saya juga punya program gini. Saya juga jawabnya terserah. Sama yang bodoh juga saya jawab terserah, sama yang pintar juga saya jawab. Tapi makna terserahnya itu yang berbeda, Pak. Ketika ada orang murid yang cerdas memprogram demikian, ketika saya ngomong terserah, maka terserahnya itu dimaknai kepercayaan. Tetapi ketika ada yang bodoh, kemudian mempunyai program kayak gini, saya ngomong terserah, maknanya itu karepmu. Dong niki. Iki sudah dipahami apa ora iki? Masih kok bingung gitu. Jadi gambarnya sama, namun pemaknaannya tidak sama. Paham nggih? Maka sholat ini kalau gambarnya menurut fikih itu kan artinya adalah kewajiban. Maka disebut wa arkanus sholati. Ini dalam perspektifnya fikih karena yang namanya sholat itu kewajiban. Sehingga timbul sebuah ketentuan, yang tidak sholat berdosa, yang sholat berpahala, kan begitu? Oke? Namun ketika ditinjau dari sisi bahasa, maka sholat itu bukan kewajiban, tapi kesempurnaan. Karena kata-kata yang terdapat pada sholat itu menggunakan kata aqoma yuqimu iqamatan. Dia bukan hanya berdiri, tapi menyempurnakan. Kenapa? Karena hidup itu butuh kesempurnaan. Hari ini belum sempurna, besok Anda sempurnakan. Ibarat seperti motor saja. Dulu nggak ada yang namanya motor metik, semuanya menggunakan gigi. Seiring dengan perkembangan zaman, inovasi itu adalah terus menerus, sehingga dunia itu nggak pernah ada ujungnya, Pak. Kenapa? Masalah dunia itu butuh inovasi. Lah ini yang harus dibedakan. Bid'ah itu maknanya inovasi atau maknanya merekayasa. Yang merekayasa itulah yang disebut bid'ah, tapi inovasi sebuah kewajiban. Sementara maknanya bid'ah itu sesuatu sing ora ning zamane Kanjeng Nabi wae. Lah kalau maknanya demikian 99%, bahkan nolek hanya 0 sekian nih yang murni sing Kanjeng Nabi, 99, itu sudah bid'ah semua. Sehingga ketika Anda maknai sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi itu disebut bid'atun dolalah, yo sesat kabeh wis. Contoh, kehidupan real saja. Pernahkah Nabi memegang duit? Tidak. Pernahkah Nabi alat tukarnya menggunakan real? Tidak. Banyakkan hadis itu dinar. Sehingga ketika orang itu adalah mengganti mata uangnya dengan menggunakan real, jelas itu bernyalai. Orang sesuai karo Nabi. Apa mana sih nganggo rupiah?
Niki, ayo. Dong niki. Dong. Dong. Sampean pernah nggak tahu bahwa Nabi Muhammad pakai celana dalam? Pernah. Baju yang terbuat masa itu kan belum ada seperti sekarang ini, Pak. Kalau dulu itu bajunya itu adalah berasal dari apa? Kulit-kulitan, bukan dari tenun, bukan dari katun, bukan dari sutra atau kapuk dan sebagainya. Ini periode sekarang saja. Dulu di masa Nabi, orang-orang itu adalah berbajunya dengan menggunakan kulit. Kaya-kayanya sulit menggambarkan misalkan orang Arab itu nganggo sempak, nganggo celana dalam itu kaya-kayanya sulit. Wow, bisa gesek, Pak. Ini nyajal sampai. Terus ketika Nabi Muhammad digambarkan pakai jubah, ya kalau jubah dalam versinya sekarang wajar nganggone kain. Tapi kalau jubah menggunakan kulit domba, kulit onta, bisa kita bayangkan kan? Ini kan belum ada keseriusan kita dalam mempelajari sejarah. Belum ada peradaban waktu itu nih, zamannya Kanjeng Nabi yang sudah mengenal peradaban itu Yunani, Romawi, Persia. Sementara Arab itu disebut jahiliyah, gobloknya goblok. Lah Kanjeng Nabi dihadirkan di masyarakat yang gobloknya goblok, bukan di masyarakat yang maju, tapi di gobloknya goblok. Kok kapan-kapan lah, nek muludan diundang tapi terang nak kayak ngono, orang muludannya malas. Paham gitu? Maka dari sisi kehidupannya Kanjeng Nabi saja kita sudah salah, sudah bid'ah semua ini. Secara mata uang, makan, Nabi Muhammad dahar, kita pun dahar, tapi belum ada riwayatnya Nabi Muhammad itu makan nasi. Wong Arab sih ini pada makannya nasi kan? Iya, Kanjeng Nabi juga makan daging, tapi durung ada riwayatnya dimasak seperti yang sekarang ini. Wong bumbune ora enek. Apalagi wong babul khair, ketika korban langsung pada nyate, iku bid'atun dolalah tenanan. Urung ngene riwayatnya aku ning hadise Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi ku dalah seneng mangan sate. Arep nyatene piye wong ora enek areng iki? Jale. Wes niki nggih. Paham? Paham napa mboten? Maka bid'ah itu maknanya itu merekayasa, itulah yang disebut dolalah. Tapi menginovasi sesuatu yang sudah ada sehingga menjadi baik, itu namanya khalifah. Namanya apa? Maka khalifah itu bertugas untuk menginovasi bahan-bahan yang sudah ada. Iya, terus aku tuh ngaji bab bahasa nih sampean nih. Dong nih, paham? Maka surah ini jangan dibatasi. Memang surahnya demikian itu, tetapi maknanya ini, itu kalau dibatasi bisa berbahaya. Maka di Quran itu ketika ditafsirkan demikian, bukan itu saja maknanya. Bisa jadi kalimatnya, maknanya itu lain. Mumet sambil wajinas. Masya Allah. Nah ketika misalkan Quran menjadikan himar, menjadikan dawab, menjadikan yang namanya sapi, itu adalah lidawabi, untuk tunggangan. Terus sampai membahasakan yang boleh untuk dijadikan tunggangan itu kan sapi, onta. Kalau Innova sama Alphard itu kan tidak bisa, karena tidak ada dalam Al-Quran. Ini kan titik temunya di situ bukan masalah sapinya, tapi penggunaannya. Lo KBKP nih si orang neneng zamannya Kanjeng Nabi bid'ah ya Islam orang maju-maju toh Pak. Nyekel HP, ngaji nganggo mic, neraka kabeh sampean.
Maka di sini perlu ada pemaknaan, biarkan kalimat bid'ahnya, tetapi pemaknaan bid'ah itu perlu diselusuri. Ojo sampean langsung mengatakan bid'ah itu sesuatu yang tidak ada zamannya Kanjeng Nabi, yo sampean nyontek kabeh. Wong raine sampean juga bid'ah kan ora ning zamannya Kanjeng Nabi. Kecuali wajah sampean ning zamannya Kanjeng Nabi ku bukan wajah bid'ah. Laire sampean karo laire Kanjeng Nabi wis beda, tempatnya Nabi dengan tempatnya sampean juga beda, budayanya Nabi dengan budayanya sampean juga beda. Mana mungkin tempat yang berbeda menuntut sama. Yes, niki paham? Wong bahasa Indonesia saja kalau sudah dialihkan kepada bahasa lain itu maknanya berbeda. Maka kalimat ini selama hanya berdiri sendiri, tidak dibarengi dengan yang lain, dia tidak akan pernah menunjukkan arti. Kursi. Ketika ada yang tanya apa itu kursi, sampean terjemahkan, kursi adalah tempat duduk. Oke? Nah sekarang ada orang duduk di buk-buk. Buk-buk itu loh, itu kursi apa bukan? Ada orang duduk di itu namanya kursi apa bukan? Sampai sifati lagi, kursi adalah tempat duduk yang kakinya ada 4. Yang kakinya ada 4. Berarti kalau ada tempat duduk tapi kemudian kakinya 3, kursi apa bukan? Angel kan? Belum lagi kemudian kalimat duduk ini dibarengi dengan kalimat lain. Pak Jamal duduk. Belanda menduduki Indonesia. Piye? Pak Haji Caca sebagai penduduk. Piye niki? Makanya gambar iki ojo didelok gambare, maknane akeh coy. Paham? 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 Alhamdulillah. Lah gambar ini hanya diberikan oleh Allah, dijadikan sebagai penglihatan. Namun Anda jangannya melihat. Pikiran Anda ini harus berjalan. Karena yang bisa menemukan maknanya gambar itu bukan matamu. Tapi yang bisa menemukan maknanya gambar itu jawab itu pikiranmu. Jadi selama engkau hanya mengandalkan mata melihat gambar yang baik-baik, tapi pikirannya orang jalan, ya hanya itu saja kamu mendapatkannya. Yang membuat mempunyai catatan, mempunyai sekian banyak alasan itu makna, karena makna itu dilahirkan oleh ya Allah, ya Allah. Tapi pikiran manusia itu punya keterbatasan karena ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia, yaitu pada sesuatu yang gaib. Oleh karenanya hati di sini berperan. Dong apa orang? Maka alat yang pertama dalam beragama itu bukan Quran, bukan hadis, tapi akal pikiranmu. Orang ini gunane Quran karo hadis nih sampean orang menggunakan pikirannya. Goblok orang tak entek. Karena alat yang paling utama dalam diri manusia itu untuk berislam adalah pikiran. Sementara Quran dan hadis itu membantu pikiranmu pada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran kamu. Baru butuh bantuan hadis dan sunai Kanjeng Nabi. Amin. Sampai niku alat Islam itu Quran karo hadis ya. Pikiran itu dimbo kan. Tapi alat kamu beragama itu pikiran. Maka salah satu syarat orang mengerjakan sholat saja itu harus harus dua akal. Beban agama semuanya ditugaskan kepada orang yang mempunyai akal, karena ini yang paling utama. Ya Allah,
tambahannya agama itu tidak berubah. Maka akal pikiran manusia tidak boleh merubah bahan yang sudah ada pada agama seperti Quran. Maka dari dulu sampai sekarang Qurannya itu saja, kan begitu? Ya Porsimin. Gambar Quran dari dulu sampai sekarang ya itu saja. Tetapi yang ditemui sama Quran masa lalu dengan masa sekarang itu berbeda. Kalau dulu masanya belum seperti sekarang. Sekarang ini semuanya menuntut kecepatan. Alam bukan? Masya? Orang dulu itu yang hebat itu adalah dalamnya. Makanya banyak puasa, banyak tirakat. Kalau orang sekarang yang paling bagus, yang paling hebat itu pikirannya. Maka orang dulu itu pikirannya tidak berkembang, tapi ininya semua buri sopo kan dia. Karena dulu ada pesawat. Nah sekarang sampai bisa terbang juga untuk apa? Dong. Kuatirnya sampean terbang orang iso balik neh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Lah Quran itu Pak Jinas itu menghadapi sekian banyak masyarakat yang berbeda-beda. Ketika Quran berada di Papua, Qurannya tidak pernah berubah. Namun masyarakat yang dihadapi kan sudah nggak sama. Ketika Quran berada di Irian Jaya, itu kan sudah nggak sama lagi masyarakatnya, bukan Qurannya yang tidak sama. Maka bahan itu dari Allah sampai sekarang itu sama. Lah manusia itu karena dikasih pikiran, maka disuruh untuk menggali. Makna dulu cocok, belum tentu makna yang sekarang. Kalau dulu ukuran Imam Syafi'i dalam menetapkan orang itu balik untuk laki-laki itu usia 15 tahun kurang sedikit. Sebab saat itu Imam Syafi'i mengatakan usia laki-laki mulai ngerti itu saat usianya 15 tahun kurang titik. Untuk perempuan itu 9 tahun kurang sedikit. Apakah angka yang demikian itu masih kita dipertahankan untuk mengukur orang sudah balik atau belum? Ya tidak bisa. Wong jase iki luwih wis dolanane kaya ngene, wong usia TK wis ngerti pacaran. Ya dulu itu Imam Syafi'i menetapkan yang demikian sebuah kewajaran. Karena dulu mana ada teknologi, belum ada apa-apa, wajar. Orang dulu itu mohon maaf, wong saya lagi SD itu kelas 4 masih amun wedus, itu masih telanjang. Sama dengan anak perempuan. Amun wedus Pak, telanjang semua itu. Malah kadang-kadang ada adusane kali. Jasiki, oh bahaya. Oh nggak ada gendong-gendongan karo telanjang itu. Biyen jasiki. Artinya budaya masa lalu dengan budaya masa sekarang itu sudah berbeda. Paham nggih? Paham? Sehingga ketika ketetapannya harus sekian, ya sulit. Oleh Imam Syafi'i menetapkan jumlah orang Jumatan harus 40. Lah sekarang di perumahan yang Islam cuma 16. Apa harus keluar karena kurang dari 40? Lama kelamaan juga gak ada Jumatan nanti di perumahan itu. Lagi loh Pak, sampean iki kudu ya Allah. Jadi Imam Syafi'i bisa dibenarkan fatwanya saat itu, namun ditarik sekarang ini nanti dulu dong. Orang mudeng-mudeng rigai. Jadi penelitian masa lalu belum tentu bisa disahkan dalam penelitian masa sekarang. Oke? Sekarang air yang dipanaskan itu hukumnya makruh untuk digunakan bersesuci. Sekarang kalau dipanaskan menggunakan api sampai meriang, apa lebih baik gak junub? Ini kan sebuah permasalahan, yaitu sebuah kewajaran. Andaikan aku di masa lalu pun yang akan begitu. Andaikan Imam Syafi'i di masa sekarang pun yakin akan merubah fatwa-fatwanya karena sudah tidak sesuai dengan kondisi zamannya.
Jadi sing ori, sing tidak boleh berubah itu Qur'ane. Tapi pemaknaan terhadap Quran harus dilihat berhadapan dengan siapa. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad. Berarti sing dihadapi Quran cuma Muhammad saja. Maka kata kul ini seolah-olah Allah itu sudah memberikan Quran sama kamu, ngajari kowe. Kul, katakan Allahu ahad. Jadi Quran lagi ngomong karo sampean. Kok karo Muhammad terus? Aneh. Jadi Quran itu lagi ngomong karo Kanjeng Nabi apa karo sampean sih, Pak? Si diajak ngomong karo Quran itu sampean apa Kanjeng Nabi sih? Ya dulu itu karena Quran pertama kali ini Kanjeng Nabi, yang dia diajak ngomong ya Kanjeng Nabi. Masyarakat yang ditemui itu adalah orang Mekah, yang diajak ngomong orang Mekah. Maka dikatakan kul ya ayyuhal kafirun, jelas, kafirnya itu jelas. Abu Lahab, Abu Jahal itu jelas-jelas kafir. Tapi kul ya ayyuhal kafirun sekarang ini jangan kau katakan kepada mereka yang tidak sepaham sama kamu. Tetap sing kafir, tapi kamu tidak tahu siapa yang kafir itu. Maka yang dimaksud ayatnya itu adalah tidak boleh diganti, ayatnya tidak boleh dirubah. Namun kamu dengan kuliah ayyuhal kafirun jangan pernah memponis bahwa orang yang tidak sama dengan kamu disebut orang kafir. Jadi seolah-olah ukuran iman itu yang benar kamu, sehingga yang tidak sama dengan kamu dianggap oh salah iki. Mulane Kanjeng Nabi niku jelas nek Kanjeng Nabi itu berhadapan sama orang munafik gua. Orang kafir. Maka ketika Kanjeng Nabi memerangi, itu jelas yang diperangi itu orang kafir. Paham? Tapi nek sampean iku merangi, itu kan anggapannya sampean wong kafir. Bisa jadi yang diperangi karo sampean itu sebenarnya wong sing iman. Pret. Mikirnya sampean kalau sampean itu adalah Kanjeng Nabi ngomong koyo ngene, terus sampean menjadikan dirinya seolah-olah Kanjeng Nabi. Dong, jawab dong. Alhamdulillah. Ini Kanjeng Nabi ini istighfar 70, sampai ngikuti 70 ya Kanjeng Nabi 70. Ini kan untuk menggambarkan sekelas Nabi Muhammad yang tidak punya dosa saja istighfarnya 70, sampai yang duwe dosa kok 70. Pekok orang juga hancur. Dan ini yang makna itu dibalik gambar, maknanya banyak. Kelapa iku Kang, iku kan gelondongan. Nanti kalau udah disebit-sebit baru punya makna. Maka selama kelapa itu tidak pernah kamu apa-apain, ya nggak punya makna. Karena maknanya ada yang dalam. Begitu dikelupas pertama mulai, enak jenenge kulite, jenenge kap. Nah jenenge apa? Tepes. Nanti penggunaannya juga beda. Untuk gawe sapu. Lah kalau sudah jadi sapu untuk membersihkan lantai, jangan coba-coba menumpuk sabut. Apalagi musimnya musim nggak iso kena pelenting rokok. Sekali ada pelentungan rokok dibuang neng kono, mesti cepet kobar. Dong. Jangan digunakan untuk membakar, cuma kelihatannya saja gosong. Tapi bakar kambing, bakar iwak kok kan gue tepes, ya kelihatannya toh gosong gini, ternyata masih. Ini mulai kan. Ketika dibuka yang paling dalam lapisannya, itu maknanya sudah beda, namanya apa? Batok. Dan ketika sudah batok, itu fungsinya juga berbeda. Ya Allah, padahal itu susunan dari kelapa kan? Disebut kelapa itu kan kalau satu kesatuan yang belum terpisahkan. Maka ketika sudah dipisah-pisah, mulai sudah ada punya nama. Oke. Disebut Quran itu kan satu kesatuan. Kalimat, lapade dan sebagainya. Namun kalau sudah dimaknai itu bukan lagi Quran dong Kang. Gimana sampean iku? Iku maknanya Quran yang bisa berbeda dengan yang lain. Angel. Jadi yang tidak
berbeda itu Qur'ane, yang tidak berbeda itu kelapane. Tapi ketika sudah dioceki, itu mesti ya Allah Kang. Mulane tafsir itu punya ragam yang berbeda-beda. Ada tafsir bahasa khusus kayak tafsir Jalalain, ada tafsir yang menerangkan tentang hukum kayak tafsirnya Al-Imam Al-Baidawi, kayak ada tafsir yang menjelaskan tentang pemikiran falsafah kayak tafsir Al-Fakhrur Razi. Itu semua punya jenisnya masing-masing. Kenapa? Karena pengarangnya punya kecenderungan yang tidak sama. Mengkone dikarang karo Syabdul Qadir Jailani, orang bahas pikiran bahasnya hati. Maka innama sodaqatu lil fuqara wal masakin, artinya menurut kalangan sufi bukan sodako untuk orang fakir dan miskin, tapi orang yang sudah benar imannya itu lil fuqara, selalu membutuhkan Allah dan selalu merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya beda coy, ya. Tapi ini maknanya secara syariat innama sodaqatu lil fuqara, zakat iku kanggo wong fakir. Dimaknani karo Syabdul Qadir Jailani, ya beda ora maknane zakat kanggo wong fakir, tapi innama sodaqatu lil fuqara. Artinya keimanan yang benar itu adalah orang-orang yang selalu merasa fakir, tidak memiliki apapun. Kuwi baru imannya sampean wis bener selama engkau masih mempunyai apa saja. Iki milikku, durung bener imannya sampean. Karena hakikatnya semua yang ada dalam diri kita itu adalah titipan, bukan kepemilikan. Yo. Tapi kan sampean ngakune iki untung sampean durung ngaji tafsir Syaikhul Qadir Jailani. Kenapa kok bisa berbeda? Karena kecenderungannya beliau itu sudah ke sana, bab arti terus, maka mentafsiri Quran bukan dengan ini, tapi setelah kapan-kapan ngaji nih, min orang tek min mungkin kita pikir masake koyo ngene iki. Ngarep nantang wae amine kadang-kadang iki min. Nah niki maka hati itu mempunyai dua sisi. Sisi lahir itulah yang ditampakkan, yang melihat apa aja yang ada di depan mata kita ini. Tapi itu semua yang terlihat oleh mata adalah merupakan tahoyul, artinya sesuatu yang maka jangan terpesona hanya dengan gambarnya, karena di balik gambar itu ada makna yang Allah simpan di dalamnya. Maknanya itu lebih banyak daripada gambar. Oke? Nah, untuk menemukan gambar itu yang mempunyai makna, Anda harus menggunakan pikirannya. Saya pikir ini Drek, oke, ngaji ini tenanan dong Drek. Kadang-kadang mangkat, kadang-kadang moral ya. Yang tenanan Drek, disebut ustad masalahnya gue. Ojo sampai gue menyampaikan sesuatu sing orane dasare iku malah gawe jadi sekadung disebut ustad, belajarnya kudu paling tidak gue gawe bahan lah. Engko nek terus-terusan ngaji koyo ngene ku dadi mubalik terkenal kowe, Ndre. Ngalang-alangi pacinas tenanan kowe. Pacinas wis iki ngaji terus karena bahannya kurangan terus iku. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan semoga kita semua setidaknya tidak terkesima hanya dengan kata, tapi di balik sebuah kata itu ada makna. Oke? Jadi sampean ora usah terbuai dengan penampilan, karena yang menunjukkan sampean itu bukan penampilan, tapi makna. Oleh karenanya belajarlah terus menerus. Dengan demikian insya Allah nanti ke depan ini kita akan jelaskan tentang surah. Karena ada surah qabihah fayaro asyaiton fi suratil qalbi wa dokta wa khingzir wa ghairi dzalik. Maka manusia itu nanti secara gambar memang manusia tapi maknanya celeng. Gambarnya menungso tapi maknanya tikus, Dre. Maknanya lintah darat. Padahal gambarnya manusia tapi maknanya lupa ji sing akeh. Paham?
Kok ana maknane kucing garong ning kene eneng kok. Maka kan ini mungkin tak anu niki sampean tak anu di situ niki. Wa yura al malak fi surati jamila fatakuna laka suratan inwanul ma'ani wa muhaqiyatun laha bisidqi walidzalika yadullu al qirdu wal khinzir fin naum ala insanin khabithin. Jadi kita ini akan berbeda-beda maknanya, bisa jadi menjadi maknanya itu adalah manusia yang seperti rembulan dan sebagainya, atau manusia seperti matahari. Itu bukan sampean bentuknya kaya matahari, namun sinar tentang kehidupannya inilah yang bisa menerangi semuanya, maka Anda diibaratkan seperti jadi maknanya apa sampean ini? Ojo ojo kucing garong lah ya. Jadi maknanya manusia kudu manusia, ojo dimaknani hewan, naudzubillahi min dzalik. Berarti nek ana wong nguyu ngadeg kaya ana wong nguyu karo ngadeg berarti kaya nek ana wong mangan karo ngadeg berarti kaya kuwe Kang. Nek ana wong nusuni karo gleleng berarti kaya Masya Allah. Lagi nanti sifat-sifat yang demikian ini ternyata ada dalam diri kita semua. Maka kita gambari manusia tapi maknanya bisa lebih jahat daripada hewan, Pak. Nah, tikus orang doyan duit deh. Walaupun ini duit satusan orang gelem tikus. Menungsa itu dengan sifatnya tikus triliunan malahan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansurna bi ta'atika wa la yubdhilna bil ma'siyatika ya Allah. Allahumma asghil jawarihana Allahumma asghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wastaghil bidzikrika fi lailina wa fi naharina wa fi tuli hayatina wa alhiqna bisyalihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Intinya ketika kita itu adalah memang tidak mempunyai landasan yang kuat, tidak mampu berpikir yang hebat, wis sampean tinggal gandul karo para ulama sing wis katon ilmune. Ya, insyaallah sarunge ulama ora bakal mlorot ora walaupun diganduli karo sampean. Allahumma amin. Ojo bodoh tapi sok-sokan. Rongo kena iki, Ndrek. Maka kita pokoke wong bodoh iki manut. Ora usah mencari sendiri tapi ikutlah dengan orang yang punya pengalaman, pengetahuan. Kulo nggih sami Pak, lagi mencoba untuk mengikuti apa yang didhawuhkan oleh Imam Ghazali. Mungkin-mungkin sampai wonten teng tujuan. Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada jamaah semuanya bahwasanya untuk hari Minggu malam Senin kegiatan zikir kita bertempat di Musholah An-Nur di 28 Purwosari, Pinggir Ledeng, Metro Utara. Bertindak sebagai tuan rumah Bapak Ahmad Sujai. Sekali lagi untuk kegiatan zikir dan salawat minggu depan, hari Minggu malam Senin bertempat di Musholah An-Nur 28 Purwosari, Pinggir Ledeng, Metro Utara, di markasnya Bapak Ahmad Sujai. Setelah itu kami mohon untuk dapat bersiap-siap setelah Musholah An-Nur. Kemungkinan
Sekali lagi kami mohon untuk dapat bersiap-siap musola Baitul Jannah dan juga Masjid Darul Ulum. Saya rasa itu saja informasi dari kami. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.